Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sejarah. Kemarin sampean sudah mempelajari tentang konsep ruang dan konsep waktu. Hari ini kita akan membahasnya lebih lanjut. Ya, kalian bisa juga membuka LKS pada halaman 1 untuk mempelajari hal itu. Yang pertama adalah, ini kalian bisa catat, ini Pak Irfan membuat sebuah rangkuman. Manusia adalah subjek yang paling penting dalam sejarah. Manusia itu adalah pelaku sejarah. Jadi tidak ada namanya sejarah yang tidak ada namanya. Jadi pelaku sejarah adalah manusia itu sendiri. Kalau seperti contoh sampean, sejarah sampean, berarti itu nanti menceritakan tentang sampean ketika masa lalu, karena sejarah itu berhubungan dengan masa yang sudah selesai. Ini kalian pasti sudah mengetahui tentang definisi sejarah di sejarah Indonesia, ya. Manusia adalah subjek yang paling penting dalam sejarah. Kemudian dalam sejarah manusia, dalam manusia ruang dan waktu tidak bisa dipisahkan, ya. Manusia, ruang dan waktu itu tidak bisa dipisahkan. Manusia tidak bisa lepas dari waktu yang mengelilinginya, ya. Kemudian manusia juga tidak bisa lepas dari tempat atau ruang yang ada di sekitarnya. Contoh semua makan Pak Rifan, ya. Pak Rifan kemarin di mana? Pak Rifan waktu di rumah kemarin makan jam berapa? Nah, itu makanya manusia, ruang dan waktu itu tidak bisa dipisahkan. Manusia pasti dibatasi oleh dua itu, ruang dan waktu, ya. Dibatasi oleh ruang, lahir kapan, kemudian masuk ke PAUD kapan, masuk ke SD atau MI kapan, yaitu waktu. Kemudian manusia dibatasi oleh ruang, ya. Manusia itu tidak bisa lepas dari sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah. Jadi dalam sejarah atau dalam saat ini pun manusia tidak bisa dipisahkan dari ruang dan waktu. Nah, oleh karena itu konsep ruang dan waktu dalam sejarah itu sangat penting, ya. Jadi kalau seumpamakan sampean mempelajari tentang sejarah Indonesia, maka sampean akan membayangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu kan sudah masuk dalam konsep ruang. 17 Agustus 1945 diadakan prosesi atau proklamasi kemerdekaan, di mana Bung Karno dan Bung Hatta itu di mana, ya, melaksanakan proklamasi itu di mana. Nah, dalam sejarah ruang dan waktu itu sangat penting. Di antara dua itu pelakunya juga sangat penting. Siapa pelakunya? Adalah manusianya itu, Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian kapan dan di mana. Kalau seumpama mau lebih jauh lagi, nanti ada bagaimana dan mengapa. Tetapi yang tiga ini, manusia, ruang dan waktu. Kita akan membahas yang pertama, konsep ruang. Ini kemarin sudah dijelaskan oleh teman Pak Rifan yang ada di YouTube. Konsep ruang, tidak ada peristiwa yang berlangsung. Ini bisa sama tulis di di buku kalian, ya.
tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa media, tempat, ruang atau tempat. Ya. Semua peristiwa dalam sejarah itu pasti ada tempatnya, ada lokasinya. Ya. Contoh seumpamakan istilahnya pembakaran sebuah kota karena kota tersebut tidak akan dijadikan oleh markas Belanda. Ya, itu di mana? Di Bandung Lautan Api di Bandung. Ya, ada Puputan Margarana di Bali dan lain sebagainya. Nggak ada peristiwa yang berlangsung tanpa media, ruang atau tempat. Selanjutnya, konsep ruang itu menitik beratkan pada terjadinya sebuah peristiwa. Nah, konsep ruang itu menitik beratkan pada tempat terjadinya peristiwa. Ini konsep ruang. Jadi tempat terjadinya itu masuk dalam konsep ruang. Kemudian dengan adanya konsep ruang, manusia atau kita dapat mengkategorikan sebuah sejarah. Maksudnya adalah kita dapat membagi antara sejarah satu dengan sejarah yang lain. Dengan apa? Dengan tempatnya. Sejarah kota Lamongan, sejarah berdirinya kota Surabaya, sejarah sejarah dibangunnya Waduk Gondang, maksudnya seperti itu. Ya, mengkategorikan sebuah sejarah dengan sebuah tempat. Itu maksudnya adalah konsep ruang. Selanjutnya adalah dengan adanya ruang, manusia, kita peristiwa sejarah menjadi nyata. Kalau sampean mendengarkan dongeng itu biasanya dengan tempat yang dihayalkan, ya. Tetapi dalam sejarah karena berhubungan dengan ilmu, maka harus ada tempat yang pasti, tempat yang ada. Contohnya adalah seumpamakan sampean mendengarkan sebuah sejarah tentang Hari Pahlawan, cerita tentang kota Surabaya. Ada kota Surabayanya ada. Kemudian ada jembatan merah yang digunakan untuk penyerangan hal tersebut. Nah, itu semuanya adalah nyata, bisa dilihat dengan mata bahwa sejarah pernah terjadi di tempat tersebut. Atau seumpamakan sampean sejarah sampean, atau kalau dalam sejarah seseorang itu disebut biografi, sampean pernah di mana, bersejarah apa tidak. Nah, ini hubungannya, peristiwa akan menjadi nyata jika terlihat tempatnya, ruangnya. Nah, itu untuk konsep ruang. Bagaimana dengan konsep waktu? Ya, konsep waktu, masa lampau adalah tidak final, tetapi menjadi tetapi berproses. Masa lampau tidak berhenti begitu saja. Contoh adalah sampean, ketika sampean belajar di SMP ataupun di MTS, itu adalah masa lampau, ya, masa lampau sudah terjadi.
tetapi itu tidak berhenti begitu saja, tidak dianggap berhenti, tetapi merupakan sebuah proses yang sudah selesai. Tapi masalahmu tidak berhenti, karena akan ada sambungannya sampai sekarang. Perjalanan manusia tidak lepas dari waktu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa manusia tidak bisa lepas dari ruang dan waktu, karena kita manusia, sebuah makhluk, ya. Kita dibatasi dengan ruang dan waktu. Dalam sejarah kita terbatasi dengan itu. Sejarah sampean lahir kapan, masuk PAUD kapan, masuk MI SD kapan, masuk MTS SMP kapan. Kita tidak pernah lepas dari waktu. Kemudian kesinambungan. Ini hampir sama dengan yang pertama tadi, yaitu proses kesinambungan yang menentukan ke depan, bahwa sebuah waktu itu sejarah dengan waktu yang berkesinambungan itu tidak bisa lepas. Sebuah proses menyambung, kesinambungan itu adalah menyambung antara satu yang lama sampai sekarang, ya. Sampean tidak bisa ada di dunia ini kalau tidak ada orang tua. Orang tua sampean tidak ada di dunia ini jika tidak ada mbah sampean. Bersinambung terus dalam waktu yang berproses terus menerus, ya. Makanya yang kemarin itu menentukan apa yang sekarang. Apa yang terjadi sekarang itu menentukan yang kemarin. Setelahnya, dengan memahami konsep waktu, manusia mendapatkan modal untuk masa depan. Kalau sampean benar-benar memahami tentang waktu, sampean tidak akan menyia-nyiakan waktu yang sekarang, ya. Tidak akan menyia-nyiakan waktu yang sekarang. Sekarang ini waktu sampean digunakan untuk apa, ya. Apa yang sudah terjadi, seumpama sampean kelas 10, berarti dulu kelas 9, kelas 8, kelas 7 sampean di SMP dan di MTS. Apa yang terjadi pada masa dulu? Sampean menyia-nyiakan waktu dengan banyak dolan, ya. Waktu karena masih online terus, maka digunakan untuk dolan saja, nggak belajar, nggak ngaji, nggak apa. Dan apa yang sampean rasakan sekarang, sampean akan merasakannya, ya. Kalau sampean gunakan dengan baik pada waktu dulu, sampean masuk ke MA sekarang mempunyai modal yang sangat banyak, ya, mempunyai modal yang sangat banyak. Jika sampean dulu menggunakan waktu untuk untuk berhura-hura, sampean rubah dari sekarang, bahwa apa yang terjadi sekarang itu digunakan untuk masa depan. Kalau sampean sama saja sekarang waktu hanya digunakan untuk berhura-hura, bermain-main, sampean pasti sudah tahu apa yang terjadi yang akan datang. Karena dengan memahami konsep waktu, memahami sejarah, apa yang terjadi sekarang besok akan menjadi sejarah. Apa yang terjadi sekarang besok akan menjadi sejarah, akan menjadi yang sudah terjadi. Makanya gunakan waktu sekarang dengan sebaik-baiknya untuk belajar, untuk menimba ilmu. Kalau sampean membutuhkan refreshing, bermain-main. Tetapi hidup bukan hanya untuk refreshing dan main-main. Cukup sekian dari Pak Rifan. Nanti ada tugas yang Pak Rifan sampaikan atau tuliskan di classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.